Ibu. Selamat sore Ibu-Ibu. Selamat sore. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lumban Pia Timur beserta seluruh pengurusnya dan ibu-ibu anggota Tim Penggerak kader PKK Desa Lumban Pia Timur. Perkenalkan Ibu, nama saya Heni Boru Simanjunta. Mungkin kita sudah ada yang saling kenal karena biasanya kalau saya hadir ke Desa Lumban Pia Timur itu dalam rangkaian kegiatan Puskesmas Tandang Buhit. Nah, kalau sore ini berbeda. Saya hadir atas nama Tim Penggerak PKK Kecamatan Balige. Jadi saat ini saya masih diberi kesempatan oleh Pak Camat sebagai Ketua Pokja 4. Ya, Ketua Pokja 4. Pokja itu kalau di PKK ada berapa, Bu? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalau Pokja 4 itu membidangi program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Nah, tadi di awal Ibu Dewi sudah memberikan sedikit pandangan kenapa Ibu Heni hari ini hadir. Ya, saya membawa misi Ibu untuk sosialisasi dan monitoring bagaimana capaian IFA tes di Desa Lumban Pia Timur. Ibu ya, sebelum ke sana saya tanya dulu. Ibu-ibu pernah nggak dengar istilah kanker serviks? Nah, apa itu Ibu? Bahaya kah? Bahaya. Ibu tahu nggak pembunuh nomor 2 perempuan itu si kanker rahim tadi? Ya, yang pertama kanker payudara. Saya mau tanya lagi Bu, pernah nggak dengar istilah periksa IFA? Pernah. Ibu pernah? Pernah. Apa itu? Tindakan seperti apa itu Ibu? Siapa yang pernah melakukan pemeriksaan IFA selama hidupnya? Terima kasih. Iya. Bagaimana rasanya? Enak. Ya, pastilah namanya apapun benda kalau masuk ke lubang yang sakit itu pasti ada rasa nyeri. Tapi jangan rasa nyeri yang sebentar tadi bisa membuat kita tidak mau melakukan periksa IFA. Kenapa? Kalau kita sudah terdeteksi kanker serviks, nyerinya lebih hebat dari masuk yang spekulum tadi. Ya, saya kasih tahu ini. Setiap 25 menit akan ada satu perempuan yang meninggal akibat kanker serviks. Dan hari ini ada itu. Setiap 25 menit satu perempuan dalam satu keluarga akan meninggal akibat kanker serviks. Setiap hari ada 90 sampai 100 kasus kanker serviks. Dan dari 100 ini Ibu, 70% rata-rata sudah berada di stadium lanjut. Kita selalu kecolongan. Indonesia selalu kecolongan. Padahal penyakit ini yang katanya sangat berbahaya ini bisa dideteksi lebih awal. Simpel Bu, sederhana, bahkan gratis dibuat pemerintah. Pemeriksaan IFA tes. Tinggal Ibu buka itu kaki, ya kan, dimasukkan alat sebentar sama petugas, dioles leheran Ibu, dilihat oleh petugas ada nggak perubahan warna di leheran tadi. Kalau tidak ada aman, kalau ada tinggal kita tindak lanjuti. Jadi kalau ada perubahan warna ketika nanti dioles-oles suatu zat asam asetat namanya, bukan berarti Ibu nyatakan kanker serviks. Ya, normalnya tidak ada perubahan warna. Kalau petugas nanti bilang, oh ada perubahan warna, info positif, jangan langsung Ibu, oh Tuhan kena kanker serviks saya. Tidak. Itu artinya ada jaringan yang tidak normal di sana. Nah, itu keuntungan Ibu cepat dapat. Nanti akan ditindaklanjuti. Kenapa tidak normal? Apa itu? Gitu ya Bu, langsung diobati. Yang jadi masalah, yang tadi jaringan yang tidak normal tadi biasa-biasa saja, tapi Ibu abaikan, lama-lama bertahun-tahun dia bisa menjadi monster. Dia akan menggerogoti tubuh Ibu. Jadi saran saya Ibu, tolong periksa IFA secara berkala. Tantangan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Balige, Nyonya Indah Partogi Tambunan, bulan Oktober ini Desa Lumban Pia Timur diharapkan wanita usia subur yang berusia 30-50 tahun mau memeriksakan dirinya melalui pemeriksaan IFA tes. Pertanyaan saya Ibu,
Boleh nggak usia di atas 50 periksa IFA? Boleh nggak? Jadi kenapa 30 sampai 50 tahun Bu Hen tadi sebutnya? Ya itu capaian kita hanya di cut 30 sampai 50 tahun. Karena memang menurut penelitian ahli kesehatan, penderita infartes akhir-akhir ini banyak digerogoti usia 30 sampai 50 tahun. Bukan berarti yang di atas 50 tahun nggak kena kanker serviks lagi. Enggak Bu. Di atas 50 tahun juga bisa berisiko kanker serviks. Tapi yang diutamakan adalah usia-usia yang produktif ini. Ibu ya, silakan nanti kalau dihayu-hayukan sama Ibu Dewi, Ibu contoh tanggal 10. Ya, lewat ya. Tanggal 20 contoh, ya kan? Kita mau periksa IFA. Mohon siapkan dirinya. Ibu-ibu sudah harus tahu, di tanggal 20 itu Ibu tidak dalam kondisi menstruasi. Tidak dalam kondisi hamil. Setidaknya 2 hari, tanggal 20, tanggal 18 terakhir stop dulu berhubungan badan sama bapak, suruh puasa dulu dia bentar. Nanti tanggal 20 malam kita main film gitu. Ya, jangan diganggu dulu saya mau cek kesehatan Pak, gitu ya kan, karena ibu juga perlu sehat. Ibu, itu caranya ya Nang ya. Nah, itu dia yang harus ibu lakukan persiapannya menjelang pelayanan IFATES. Bu bidan, saya hai, eta, tarik saja, bisa ibu. Atau enggak penting itu Bu Hen. Kalau masih ada orang bilang enggak penting, itu berarti terlalu sepele sama yang namanya kanker serviks. Bu, 25 menit, tiap 25 menit akan ada yang menangis sebuah keluarga. 25 menit lagi, menangis lagi sebuah keluarga. Kenapa? Perempuan Indonesia meninggal. Mati konyol hanya karena kanker serviks yang sebenarnya bisa kita ketahui sejak dini. Simpel Bu, nggak usah capek-capek Ibu pap smear. Pap smear dan IFATES fungsinya sama Nang ya, sama-sama mendeteksi jaringan yang tidak normal. Ya, sama kok. Tindakannya saja yang berbeda, sama seperti gini Bu. Ada jam tangan, harganya 100.000, yang satu harga 1 juta. Fungsinya sama-sama untuk mengetahui waktu. Ya mungkin yang 1 juta ini si pap smear, yang IFATES yang 100.000, tapi fungsinya sama. Jadi jangan Ibu sepele sama IFATES. Enggak Bu Hen, enggak fair ke IFATES, tunggu dulu aku pap smear. Ada yang seperti itu. Saya rasa kalau ada dikasih yang gratis, sederhana, tetapi tidak mengurangi fungsinya, kenapa enggak? Ya kan Ibu, kita harus pakai ilmu ekonomi sebagai emak-emak. Ya kan Nak? Jadi nanti setuju kalau di ayo kan Bu Bidan, tanggal sekian kita IFATES, siap gerak semua? Siap. Puji Tuhan ya, harus siap gerak. Jadi tim penggerak dulu. Tim penggerak dulu ya Bu ya. Tim penggerak PKK dulu yang IFATES. Nanti kalau Ibu sudah di IFATES, baru Ibu boleh cerita sama tetangga. Ya kalau Ibu mau ngajak tetangga, Ibu nggak periksa IFA, apa mau Ibu andalin? Emang kamu sudah pernah periksa IFA sama Uco? Iya sih belum, mau pedang. Mau telepon di bawah tuh ini, mantu kita. Tapi kalau kita sudah periksa IFA, Ibu bisa cerita, nggak sakit kok. Tenang, perempuan yang periksa, nggak ada laki-laki nah. Ya, perempuan. Dan kami disumpah Ibu, ada sumpah tenaga kesehatan, tidak akan menceritakan apapun yang dia lihat dan apapun yang dia lakukan, kecuali sama pasien, kecuali pasien yang minta ke orang lain. Nanya, jadi Ibu gak usah takut. Saya juga diperiksa IFA kok Ibu. Jadi kalau kita udah periksa IFA, dinyatakan sehat, tenang kan Bu? Tenang. Ini nggak pernah diperiksa? Aman nggak ya? Aman nggak ya? Kan lebih bagus. Oh aman. Oh ada sesuatu, tinggal ditindaklanjuti. Gitu Nang ya? Nah selain IFATES, nanti di sana Ibu akan dilakukan tindakan periksa payudara. Kalau tindakan payudara, periksa payudara itu yang lakukan medis namanya sadanis. Kalau Ibu periksa sendiri namanya sadari. Kalau tadi kanker serviks pembunuh nomor 2 perempuan, nah kalau payudara pembunuh nomor, nggak main-main Ibu. Yang paling baik adalah 7-10 hari setelah selesai menstruasi. Jadi jangan setiap hari. 7-10 hari setelah menstruasi. Kenapa? Di tanggal itu, di waktu itu, di situ dinyatakan hormon perempuan itu masih agak stabil. Akan bikin catatan sendiri Nang. Aku tanggal sekian, selesai tanggal sekian, 7-10 hari kemudian saya periksa payudara. Setiap bulan Ibu. Ya, hitungannya menstruasi. Bagi yang sudah tidak haid lagi, bisa nggak Bu kena kanker payudara? Bisa Bu. Jadi jangan begini, aku sudah selesai menstruasi, sudah menopause, aman dari semua penyakit. Saat kanker payudara, kanker serviks banyak menyerang orang-orang yang sudah menopause. Karena tadi
banyak mitos yang mengatakan kalau sudah selesai haid tidak akan kena penyakit yang dua itu. Salah ibu. Sampai ibu menopause, ibu harus tetap periksa payudara. Tapi Bu Hen, saya sudah tidak haid lagi. Ayo, kapan itu periksa? Sadari. Periksa payudara sendiri orang yang sudah tidak haid kapan itu? Setiap bulan di tanggal yang sama. Kalau contoh, aku mulai dari dulu baru juntak bulan 10 ini dulu. Kebetulan saya sudah tidak haid. Saya buat tanggal 20. Karena tanggal 20 tanggal spesial buat hidupku. Di situ saya ditembak sama suamiku dulu. Ya, Bu. Bulan berikutnya 20 jangan sampai berubah 20 gitu. Itu bagi yang sudah tidak haid. Lakukan periksa payudara sendiri. Ada nggak benjolan? Kalau di tanggal itu ibu temukan ada benjolan, kayaknya aneh. Terus kayaknya bentuk payudara aku agak beda. Ibu pernah tengok di Google kan Bu atau di YouTube? Ya, dinaikkan tangannya ke atas, yang satu main raba mulai ketiak sampai ke puting. Ya, ganti seperti itu. Ibu terus di depan cermin, pas lagi mandi paling baik ibu. Tengok ada nggak yang beda dari biasanya. Tengok pantau bulan depan. Pencet ada nggak cairan. Seperti itu. Senangnya, lalu segeralah ke puskesmas. Itu yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya dan saya percaya Desa Lumban Jawa Timur akan hadir wanita usia suburnya 30-50 tahun untuk periksa ibu. Jangan takut ibu ya.